Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di Seolah-olah Podcast edisi 2025. Bersama saya Putri Holden Silimu dan narasumber kita Sami Sirajarlinda. Hari ini kita akan mengulas bersama dan ngobrol seru-seruan bareng mengenai program JKN di tahun 2025 ini. Kita akan membahas gimana sih aturan-aturan terbaru, alur pelayanan, manfaat terbaru soal BPJS Kesehatan. Jadi stay tune. Tonton kita sampai selesai. Jangan ragu-ragu jika ada pertanyaan ataupun kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, boleh tinggalkan di kolom komentar. Kita akan berusaha menjawab dengan baik semua pertanyaan dari pemirsa di rumah. Tahun 2025 ini BPJS Kesehatan akan berulang tahun ke 11 tahun loh. Iya nggak sih Mbak? Iya betul. Kira-kira menurut Mbak selama 11 tahun ini Mbak Lisa, program BPJS Kesehatan itu sudah sejauh apa membantu masyarakat Indonesia? Sudah 11 tahun. Sebenarnya ini kalau kita hitung-hitung usia orang ya, itu kan sebenarnya masih anak-anak, belum terlalu dewasa lah. Betul. Tapi kalau di program JKN ini di BPJS Kesehatan kita sudah sangat-sangat memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat, karena untuk kepesertaan sendiri sudah 98% dari penduduk di Indonesia, di seluruh Indonesia itu sudah tercover di BPJS Kesehatan. Jadi sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Terutama juga di Kepulauan Nias ini. Di sini di Kepulauan Nias kan ada 4 kabupaten, dan 1 kota, Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kabupaten Nias. Dan ada juga Kota Gunung Sitoli, itu 3 kabupaten dan 1 kota itu sudah UHC, artinya sudah memenuhi kriteria kepesertanya itu sudah lebih dari 95% di tahun 2024. Kalau di Kepulauan Nias dia itu sudah UHC. Boleh nggak sih dijelaskan secara singkat supaya pemirsa kita di rumah mengerti apa sih UHC? Siapa tahu nih ada yang bertanya-tanya apa sih UHC? Apa bedanya, dan di Kepulauan Nias ini kan seperti yang Mbak Lisa jelaskan tadi, ada 4 kabupaten, ada 1 kota. Kira-kira dari 4 kabupaten dan 1 kota dan kabupaten mana saja yang sudah UHC, dan apa sih pengertian UHC yang bisa kami pahami dengan bahasa sederhananya? Jadi kalau sederhananya itu UHC atau Universal Health Coverage itu artinya tingkat cakupan masyarakat yang tercover di BPJS Kesehatan, gampangannya gitu ya. Jadi seberapa banyak masyarakat di suatu daerah itu sudah tercover di BPJS Kesehatan. Nah kalau di Kepulauannya sendiri itu ada Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat. Itu kepesertaannya sudah lebih dari 95% pada akhir 2024 kemarin, betul. Dan ini akan terus bertambah kepesertaannya sejalan dengan program-program yang berjalan ya, dan dukungan dari pemerintah. Nah, jadi sekarang PR kita tinggal di Kabupaten Nias Selatan yang juga berproses sebentar lagi, butuh dukungan juga dari masyarakat semuanya, dari stakeholder, dari kita bersama, biar nanti juga di Kabupaten Nias Selatan bisa menuju UHC. Kalau di tahun ini UHC itu sudah naik menjadi 98 kepesertaannya. Sebelumnya dari berapa? 95 sebelumnya di akhir tahun 2024 kemarin. Jadi batas thresholdnya atau batas untuk dikatakan UHC itu di kepesertaan 95. Tapi di tahun 2025 ini naik menjadi 98 dengan tingkat keaktifan itu 80%. Oke. Jadi kalau secara singkat kita bisa menyimpulkan bahwa di Kepulauan Nias ini hampir hampir 100%, tapi belum 100% sudah terdaftar dalam program JKN KIS. Kecuali yang belum UHC ini, kecuali Kabupaten Nias Selatan. Nah kalau secara singkat dari penjelasan Mbak Lisa, UHC itu menandakan bahwa suatu daerah, kabupaten atau kota itu sudah hampir seluruhnya masyarakatnya terdaftar. Betul. Nah, apa sih keistimewaan dari UHC ini? Misalnya nih suatu daerah disebut UHC, keistimewaannya apa? Keuntungan untuk masyarakatnya apa? Dan keuntungan kalau misalnya daerah tersebut UHC, atau kerugian juga bagi daerah yang belum UHC. Apa sih Mbak yang boleh saringkan ke kita? Jadi keuntungannya ketika suatu daerah itu sudah disebut UHC, itu di BPJS Kesehatan itu biasanya diajukan untuk
kepesertaan non cut off. Jadi artinya ketika suatu Pemda sudah UHC, artinya kan sudah berkomitmen juga untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya. Nah, nanti ketika sudah dicabut cut off-nya tadi oleh BPJS Kesehatan, ketika Pemda mau mendaftarkan masyarakatnya melalui pemerintah daerah. Nah, kalau di kami menyebutnya segmen PBPU dan BP Pemda, itu artinya masyarakat yang didaftarkan dari pemerintah daerah itu bisa langsung aktif ketika didaftarkan. Biasanya kalau misalnya dia belum UHC, ketika misalnya sekarang didaftarkan, baru bulan depan tanggal 1 bulan berikutnya baru aktif. Nah, tapi itu kan setelah UHC bisa langsung aktif ketika didaftarkan. Oh, jadi misalnya nih ada masyarakat kita dari kabupaten yang sudah UHC tadi, misalnya dari daerah Kabupaten Utara sakit dan tidak mampu, atau masyarakat kurang mampu dan membutuhkan untuk berobat atau membutuhkan pertolongan dari rumah sakit karena dia sudah UHC, dia hanya perlu mengajukan diri dan bisa langsung aktif, seperti itu. Betul. Jadi masyarakat bisa mengajukan ke Dinas Kesehatan, nanti dari Dinas Kesehatan yang melakukan verifikasi apakah masyarakat tersebut layak atau tidak untuk didaftarkan. Nah, nanti ketika sudah dapat ajuan dari Dinas Kesehatan dan didaftarkan di BPJS Kesehatan, pesertanya bisa langsung aktif. Jadi untuk masyarakat yang di daerah UHC, baik di Kepulauan Nias maupun di luar Kepulauan Nias, ketika Pemdanya sudah UHC, tidak perlu khawatir ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena ya tadi sudah diusulkan pasti langsung aktif. Jadi ketika kita periksa ya pasti bisa di cover oleh BPJS Kesehatan gitu. Oh, jadi seperti itu pemirsa, ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh Pemda yang sudah UHC. Mari kita doakan bersama semoga 4 kabupaten dan 1 kota Gunung Sitoli di Kepulauan Nias ini semuanya UHC, supaya masyarakat kita yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan dan tidak mampu itu bisa mendapatkan akses layanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan. Jadi 11 tahun BPJS Kesehatan telah hadir di Indonesia, hampir ya 98% masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah terdaftar. Tahun 2014 yang lalu, BPJS Kesehatan ini diresmikan dan mulai beroperasi menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang sebelumnya sebagai PT Askes ya Mbak ya? Iya, betul. Askes BUMN ya kalau orang biasanya tahu, tapi sekarang ketika sudah beralih menjadi Badan Jaminan Kesehatan, dari BUMN itu berubah menjadi Badan Hukum Publik. Ya, jadi kita sudah tidak lagi sebagai badan usaha milik negara, tapi berubah menjadi Badan Hukum Publik. Artinya langsung di bawah, berdiri sendiri. Iya, dan langsung di bawah Presiden. Nah, jadi selama 11 tahun BPJS Kesehatan ini telah banyak menolong masyarakat, telah banyak program-program yang membantu masyarakat dari segi pemberian jaminan kesehatan. 1 dekade ini BPJS Kesehatan terus berupaya menghadirkan akses layanan yang terbaik dan semakin mudah, cepat dan setara bagi semua. Artinya tidak ada perbedaan baik dari golongan ekonomi masyarakat, itu tidak ada perbedaan. Yang penting semuanya punya dan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Benar ya Mbak Lisa? Oke. Ya. Hal ini merupakan salah satu fokus utama BPJS Kesehatan, yaitu memberikan transformasi mutu layanan, memberikan yang terdepan, yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Risa, sering banget nih orang-orang pada bingung, apa sih bedanya BPJS Kesehatan dan JKN KIS atau KIS dari desa? Orang-orang sering banget susah membedakan apa bedanya BPJS Kesehatan. Kadang nih muncul pertanyaan, saya sudah punya BPJS Kesehatan, apa perlu lagi saya harus ngurus KIS? Sebenarnya apa sih bedanya? Gitu, boleh nggak sih Mbak dijelaskan? Jadi yang pertama dulu BPJS Kesehatan ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Jadi badan ini adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Nah, BPJS Kesehatan inilah yang menjalankan program JKN. Gitu. Nah, JKN itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional programnya atau produk asuransinya gitu gampangnya. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu adalah instansinya, lembaganya yang menjalankan program JKN. Program JKN itu adalah produknya atau asuransi yang kita jalankan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau orang-orang mau bilang, oh udah punya BPJS, udah punya JKN, ya sebenarnya sama-sama juga sih. Intinya kan terdaftar gitu kan, menjadi peserta yang terdaftar di program JKN ini gitu. Nah, yang biasanya membuat bingung itu adalah KIS. Kalau KIS itu adalah kartunya atau identitasnya. Gitu. Bukan berarti kalau yang dapat dari pemerintah itu namanya KIS, terus kalau daftar mandiri namanya bukan KIS gitu juga enggak. Nah, KIS itu adalah kartunya.
kartunya atau identitasnya. Jadi seluruh masyarakat yang terdaftar di program JKN ini, baik dia mungkin terdaftar dari pemerintah, terdaftar mandiri, atau terdaftar dari tempat kerjanya, itu semuanya memiliki KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Jadi itu adalah sebuah bentuk identitasnya. Nah, per tahun 2021 kemarin di BPJS Kesehatan ini memang sudah tidak melakukan cetak kartu, sehingga masyarakat semuanya ketika mau berobat mengakses pelayanan kesehatan cukup menunjukkan KTP atau NIK aja. Oh, jadi kalau saat ini kita berobat sejak 2021 ya Mbak ya, kita nggak perlu lagi khawatir kalau misalnya kartu kita hilang. Atau kartu kita beda namanya. Kan sering ya Mbak ya, tanggal lahirnya beda, alamatnya beda, namanya kurang. Berarti kita nggak perlu khawatir lagi ya Mbak ya, karena sekarang semua pakai KTP. Ada solusi lain nggak selain KTP? Misalnya nih, anak saya masih belum 17 tahun, masih belum punya KTP. Nah, kira-kira ada solusi lain nggak untuk menunjukkan bahwa saya adalah peserta BPJS Kesehatan?